Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Taala pada hari ini, hari Ahad. Di catatan saya tanggal 17, kalau Pak Mukarram nulisnya 16. Karena memang penanggalan Hijriah ini sering-sering ada ketidakcocokan. Makanya menjelang awal Ramadan sering-sering diadakan sidang isbat. Padahal sebetulnya dengan teknologi sekarang, jangankan untuk bulan depan, kalau dibuka di Google itu, kalender tahun 2300 pun sudah ada. Karena sebetulnya kalau kita lihat di surat Yunus ayat 5, waktu itu memang bisa dihitung. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat ketika mau terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, jauh sebelumnya itu sudah diumumkan. Kita ingat setahun yang lalu kalau tidak salah ada gerhana matahari total, nggak salah di Palembang itu, pada datang ke sini wong nak nyingok itu. Jauh sebelumnya sudah dihitung. Kenapa? Dengan teknologi itu bisa dilaksanakan. Ya sayang kita hobi nian nak bertengkar-tengkar itulah. Rasul di zaman Rasul dulu nak dijingok nian. Padahal di zaman itu belum ada yang namanya mungkin teleskop atau segala macam ya, sehingga dilihatnya dengan mata terbuka. Mari kita mulai dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu renungan yang mungkin bisa menghantarkan kita memaknai Islam rahmatan lil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Statement itu yang sebetulnya paling tidak kita ulangi 5 kali sehari semalam ketika kita membaca tawajjuh. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Memang untuk non muslim statement itu membingungkan mereka.
Karena mereka memikir memang hidup itu hanya di dunia saja, setelah itu nggak ada lagi. Sementara Al-Quran sebetulnya mengisyaratkan seperti lagunya Agim, hidup di dunia sebentar saja, tidak lebih dari sekejap mata. Saya datang ke Palembang nih Pak Habib 1 Januari 85. Artinya sekarang tanggal 27 Juni itu artinya 36,5 tahun yang lalu. Kapan dinyo? Air pecahnya baru kemarin. Loh, kalau 36 tahun pecahnya baru kemarin, apalagi kalau usia yang diizinkan Allah itu tinggal sepekan lagi, apalagi kalau tinggal sehari lagi, atau kalau tinggal sejam lagi. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa muslim yang sempurna imannya? Yang sempurna imannya itu adalah yang selalu ingat kematian dan dia mempersiapkannya. Di surat Al-Hasr ayat 18, surat 59, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah masing-masing diri mempersiapkan hari esok. Nah, umat Islam sebetulnya diuntungkan dari Allah karena kata-kata Islam itu sendiri sebetulnya secara bahasa berarti damai, aman, nyaman, dan perlindungan. Sedangkan secara agama, Islam itu adalah manifestasi dari kedamaian itu. Penyerahan diri secara total kepada Allah yang maha segala-galanya. Makanya 17 kali sehari semalam kita mengatakan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya pada Engkau kami mengabdi ya Allah, dan hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, mengabdi itulah sebetulnya esensi dari Islam. Karena makna dari Islam sendiri adalah berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Nanti kita lihat potongan video klip yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haikal Hasan. Ternyata orang Yahudi sendiri mengakui bahwa sebetulnya seluruh agama di dunia ini sebetulnya hanya ada Islam. Makanya Pak Ustadz B. Arifin, silakan Bapak dan Ibu cari nanti bukunya, Samudra Al-Fatihah. Dia mencoba untuk memaknai kata-kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan-jalannya orang yang Kau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, dalam bahasan beliau, al-maghdub itu dikaitkan dengan orang Yahudi. Ad-dol itu orang Nasrani. Nanti kita lihat penjelasan dari Pak Haikal Hasan bahwa ternyata agama Yahudi dan Nasrani itu baru timbul beberapa tahun terakhir. Jadi nggak ada sebetulnya yang agama Yahudi dan Nasrani itu istilahnya itu berasal dari Allah. Karena dari sejak awal dikatakan bahwa agama umat itu adalah agama Islam. Ini ayat yang disampaikan Allah kepada Rasulullah ketika haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untukmu dinmu dan telah kucukupkan bagimu nikmat dan kuridhoi Islam menjadi din, agama. Kita memang cenderung mengartikan din itu agama, tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, din itu sebetulnya sistem yang kafah, sistem yang menyeluruh.
Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Wahai orang beriman, kata Allah, masuklah ke dalam Islam itu secara integral, secara paripurna, secara menyeluruh. Dan jangan ikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Di ayat lain Allah mengatakan, barang siapa yang mencari din selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini surat Az-Zariyat ayat 56 yang menjadi inti dari renungan untuk apa kita hidup tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka mengabdi, berserah diri kepada Allah. Nah, ini kita sebutkan tadi, statement itu kita perkokoh 5 kali minimum sehari semalam ketika kita membaca tawajuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Memang tidak mudah untuk memahami ini, karena orang-orang yang mengandalkan otaknya berpikiran ya mereka punya kemerdekaan untuk menentukan langkah. Sejak dulu itu sudah ada yang namanya pendapat Qadariyah Jabariyah. Ada yang mengatakan bahwa seluruh hidupnya dia yang menentukan. Sebaliknya ada yang mengatakan seluruh hidupnya ditentukan oleh Allah. Jadi manusia itu seperti pion. Padahal dalam hidup di surat Ar-Ra'd ayat 11, surat 13 ayat 11 Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kecuali dia mengubah keadaan dirinya sendiri. Jadi memang ada peranan Allah, ada peranan kita. Makanya takdir itu adalah keputusan Allah di ujung usaha. Tidak baca anak kita besok nak ujian, dia main-main baik. Ya Pak Aga ya, kita tanya, nak kau nak ujian besok kau santai-santai baik. Aku pasrah baik kepada Allah kak, Pak. Nak dapat A alhamdulillah, nak dapat E alhamdulillah, kita ketok kepalanya. Tidak baik itu nak. Kau berusaha dulu, belajar dulu, kalau ujian baru di ujung itu berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Siti Hajar ketika beliau berusaha mencari air dari Safa dan Marwah. Dia kan berlari-lari itu antara Safa dan Marwah karena di Jingok, di puncak bukit itu Fata Morgana seolah ada air, dikejar. Jarak dari Safa dan Marwah itu kira-kira 415. Jadi kali 7 itu hampir 3 kilo. Artinya manusia tuh wajib berusaha. Sa'i itu artinya ikhtiar. Sa'i itu artinya upaya. Dan kalau kita lihat garis khayal antara Safa dan Marwah itu seperti garis lurus. Kita 17 kali sehari semalam minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan makna jalan lurus saja sebetulnya, tapi yang dimaksud jalan lurus di situ Rasul mengasih isyarat, taraktu fikum amroini main tamasakum bihima lan tadilu abada. Pegang 2 hal dari aku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatur Rasul. Dan itu esensi dari 2 kalimat syahadat kita. Nanti kita bisa lihat ternyata yang disebut dengan Islam itu bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Rasul mempertegas bunyal Islam ala khamsin, didirikan Islam itu atas 5 pilar. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aqimis shalah wa atuz zakah wa siyamu ramadan wa hajjil baita mastata'tum. 2 kalimat syahadat, salat, siam, zakat, berhaji bagi yang mampu. Itu yang disebut dengan Islam. Nah, ini petikan dari video klip yang mungkin perlu kita renungkan. Yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Al-Haq 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah
from Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses, Jesus, then of course what they're doing, they're saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, okay, there is a place which is connected with Solomon, that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what I mean by the Islamization of history. Sampaikan pada anak-anakmu, sampaikan kepada Pak Guru, sampaikan pada Bu Guru. Pak, Bu, jangan ajarin anak saya agama Ibrahim itu hadis. Jangan ajarin agama Musa itu Yahudi. Kapan Yahudi mulai ada? Kapan Musa hidup? Ibu ngerti kan? Musa hidup tahun 1420 sebelum Masehi, Ibu. Dan Yahudi baru muncul tahun 930 sebelum Masehi. 400 tahun setelah Musa wafat, baru muncul Yahudi. Bagaimana mungkin Musa yang bawa Yahudi? Jangan sampaikan kepada anak saya kisah itu Kristen ya, Bu, atau Nasrani ya. Kisah wafat tahun 33 Masehi. Dan Nasrani baru muncul tahun 325. 300 tahun setelah Isa wafat, baru muncul Nasrani. Lantas Ibu mau ngajarin agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betul salah? Islam itu tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Islam itu mutlak indallah. Nabi Muhammad melanjutkan Islamnya yang dibawa oleh Nabi Isa dan menyempurnakan risalahnya. Nabi Isa melanjutkan risalah Nabi Yahya dan menyempurnakan di masa Isa. Nabi Yahya melanjutkan risalah Zakaria. Nabi Zakaria melanjutkan risalah Sulaiman. Sulaiman melanjutkan risalah Daud. Daud melanjutkan risalah Talut. Talut melanjutkan risalah Musa. Musa melanjutkan risalah Shu'aib. Shu'aib melanjutkan risalah Yusuf. Yusuf melanjutkan risalah Yakub. Yakub melanjutkan risalah Ishak. Ishak melanjutkan risalah Ismail. Ismail melanjutkan risalah Ibrahim. Ibrahim melanjutkan risalah Nuh. Melanjutkan risalah Adam. Kenapa? Karena Islam tidak pernah diciptakan oleh manusia. Karena iman din indallahir titik, itu dia. Artinya apa? Artinya Allah tidak merubah dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Bapak Islam itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi yang bilang, kalau Ibrahim Rasulullah, kalau zaman Musa Rasulullah. Kemudian berzakat, wasama Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a sabila. Enggak berubah. Ini yang mesti kita pegang sama anak-anak. Nah, kenapa? Kalau di sini cakep, Pak. Semuanya nyambung. Bisa kita argumentasi. Tapi memang di Al-Baqarah 120 Allah sudah memberikan isyarat Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kecuali kamu mengikuti mereka. Jadi memang ajaran Islam yang murni itu selalu diganggu, selalu diurusin. Yang sayangnya memang kebanyakan beberapa dari orang Islam sendiri yang ikut-ikut mendiskreditkan. Ini di surat Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam, Qabil dan Habil, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban yang diterima hanya dari salah seorang mereka berdua, yaitu kurbannya Habil diterima, sedangkan kurbannya Qabil ditolak. Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah, pengertian takwa di sini adalah berserah diri, dan itulah esensi dari Islam. Sejak Qabil dan Habil, sejak anak Nabi Adam. Jadi potongan video klip yang tadi sangat layak memang kita renungkan. Dari awal itu, karena Islam memang dari Allah, sejak dari awal disuruh pengabdian kepada Allah,
sebetulnya agama itu memang Islam itulah, tidak ada yang lain. Ini silsilah Rasulullah. Ini yang lancar ngomongin ini Pak Bangun, nih Pak Adi Hidayat ini. Hafal dia dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim dan seterusnya sampai bin Adam. Yang mengisyaratkan memang dari sejak Nabi Adam, agama yang disampaikan oleh para nabi itu adalah Islam, tidak ada yang lain. Dan esensi dari Islam adalah berserah diri kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi makna muslim di situ adalah berserah diri, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka mengabdilah, berserah dirilah kepadaku. Al-Anbiya ayat 25. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku tidak lain hanya dari Allah belaka, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim, orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhanmu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalanmu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan diri. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang telah mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi dari profesor Yahudi tadi dikatakan bahwa Nabi Isa itu meninggalnya 1492 sebelum Masehi. Sementara Yahudi itu baru muncul tahun 942 sebelum Masehi. Jadi kalau dikatakan Yahudi itu agamanya Nabi Musa, kelihatannya terbantahkan. Begitu juga dengan Nabi Isa. Kita umat Islam sangat yakin karena di surat An-Nisa ayat 157 kalau tidak salah, di situ dikatakan bahwa orang yang dibunuh oleh orang-orang yang disalib itu ya, itu bukan Nabi Isa, tapi kata Allah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isanya sendiri diangkat Allah. Itu satu hal yang gaib. Kita tidak usah persoalkan diangkat kemana, kayak pening dewek gitu. Tapi yang jelas menjelang kiamat nanti, Nabi Isa akan diturunkan lagi ke bumi untuk membersihkan ajaran Nasrani yang sudah salah arah. Pak Bay Arifin tadi yang saya ceritakan tentang makna dari Al-Fatihah, itu mengatakan bahwa Al-Maghdub itu Yahudi, Ad-Dol itu Nasrani. Al-Maghdub dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Yahudi itu dikatakan dimurkai karena tidak mengakui kenabian Rasulullah. Nasrani dikatakan Ad-Dol, yang sesat, karena menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah nanti Nabi Isa turun untuk membersihkan itu, bahwa ajaran Nasrani yang berkembang sekarang itu keliru. Kalau dilihat video klip tadi jelas-jelas dikatakan Nabi Isa meninggal atau diangkat tahun 33 Masehi,
Sementara Nasrani baru timbul tahun 321. Jadi memang silakan Bapak dan Ibu nanti buka surat 17 ayat 36. Surat Bani Israel ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau berbuat sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan dimintakan Allah pertanggungjawaban. Jadi saya dan Bapak Ibu sekalian, kita memang wajib sepanjang waktu mencari ilmu. Dan sumber ilmu itu Rasul sudah mengasih isyarat, Al-Quran dengan Sunnah. Dan itu never ending learning. Tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Karena Al-Quran itu dikatakan Allah di Al-Baqarah 269, yu'til hikmatah mayyasha wa mayyuktal hikmah faqad utiya khairan katsira wa mayyazakkaru ila ulul albab. Allah menuntun kepahaman terhadap Al-Quran dan hikmah itu kepada orang yang dikehendaki. Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu, maka dia mendapatkan karunia Allah yang maha besar, dan tidak akan dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan nalarnya dengan izin Allah memahami ayat-ayat Al-Quran. Makanya Ibu Faridah Hanum, dulu mungkin Bapak dan Ibu kalau pernah mendengar di TVRI, beliau biasanya dulu hari Rabu pagi kalau tidak salah mengisi acara Syiar Islam di TVRI, itu mengatakan bahwa sebetulnya makna dari Lailatul Qadar itu bukan dapat lotre, Pak Aga. Makna Lailatul Qadar itu adalah orang yang memang sejak dari awal mempersiapkan diri untuk memahami Al-Quran. Di Ramadan itu sejak dari awal sudah ngebut gitu ya, sampai di akhir Ramadan dia mendapatkan kepahaman. Bukan berarti, maaf, sebagian dari masyarakat kita kalau bulan Ramadan itu di tanggal-tanggal ganjil cak yoyo nia ndak tidur-tidur. Ngapo? Nyari Lailatul Qadar. Kalau baik ketemu Lailatul Qadar 1000 bulan dihitung dengan bulan kita, 1000 dibagi 12, 83 tahun 4 bulan. Padahal tidak ada keterangan bahwa 1000 bulan itu bulannya manusia. Silakan dicek nanti di surat 17 ayat 44. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun di sisimu. Jadi kalau Al-Quran bicara tentang angka, sebetulnya itu unlimited. Banyak angka-angka dalam Al-Quran yang perlu dimaknai. Silakan Bapak dan Ibu buka nanti surat 29 ayat 14 kalau tidak salah. Nabi Nuh itu mensiarkan Islam kepada umatnya selama 1000 tahun dikurang 50. Kenapa tidak langsung ya Pak Aga ya 950? Atau di surah Al-Kahfi ayat 25 Allah mengatakan, dan para pemuda itu tidur di dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa tidak langsung 309? Nah, sebagian ulama mengatakan itu makna yang mutasyabihat, hanya Allah yang tahu. Tapi kita boleh-boleh saja mencoba memaknainya dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Katakanlah, apakah kamu mendebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhanmu. Bagi kami amalan kami, bagimu amalanmu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan diri. Ataukah kamu, hai orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, dan Yakub adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Orang-orang kafir itu seringkali di akhirat nanti menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Ayat senada banyak di dalam Al-Quran. Antara lain di surah Al-Mu'minun ayat 100, surat 23 ayat 100. Orang kafir itu nanti setelah mati itu ngomong pada Allah, ya Allah, balikkan aku ke dunia ya Allah. Aku janji akan berbuat baik. Apa jawaban Allah?
Katik ceritanya, kau lah mati. Di depan kau ada alam barzah. Jadi memang saya dan kita semua harus mengacu kepada pengalaman dari Fir'aun. Jangan sampai taubat itu setelah roh sampai di sini. Makanya ciri orang yang puasanya diterima Allah di Ali Imran 133 sampai 135 yang kemarin dikutip oleh Pak Haji Juliar, wasari'u ila ma'firatim, bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita mohon ampun pada Allah itu, don't wait till tomorrow what you can do today, kata orang barat. Jangan tunggu hari esok. Kenapa? Jangan-jangan esok itu udah katek lagi. Di setiap saat kalau kita ada waktu, istighfar lah. Dan yang namanya istighfar, taubat, itu tidak hanya di mulut saja, harus dibuktikan dengan perbuatan. Taubat itu menyesali yang sudah kita lakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mengganti dengan yang lebih baik. Itu yang disebut dengan taubat. Bukan taubat sambalado. Kapan pedes teriak-teriak tidak lagi, besok diulang lagi. Tidak begitu. Nah, jangan sampai seperti orang kafir ini menyesal kenapa ketika di dunia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Nah, berikutnya rahmatan lil alamin. Definisi sederhana dari rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam, meneruskan sebetulnya karena sejak dari Nabi Adam sudah disampaikan ajaran Islam. Dan Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Yang menarik memang dalam Islam, kitab Zabur, Taurat dan Injil itu ya Pak Aga ya, tidak pernah ada dalam bentuk utuh. Pertama memang karena teknologi kertas belum ada. Kedua, memang kelihatannya Allah menyengaja di zaman itu tuh kan orang menghafal, makanya orang Arab itu ingatannya kuat. Jadi Zabur, Taurat, Injil itu hanya ada dalam otak orang-orang itu. Yang tertulis ada sedikit sekali. Karena teknologi kertas baru ditemukan setelah Rasulullah menyampaikan risalah Islam yang paripurna. Zabur, Taurat, Injil itu tidak pernah ada bukti otentik. Nah, yang sempurna itu apa? Al-Quran. Kenapa? Semuanya dalam Zabur, Taurat, Injil itu ada dalam Al-Quran. Dan dengan izin Allah, Umar bin Khattab beserta beberapa sahabat pada waktu itu terniat untuk membukukan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau dipelajari sejarah, itu pun banyak sebetulnya tentangannya. Abu Bakar As-Siddiq ketika disampaikan usul untuk membukukan Al-Quran, apa jawaban beliau? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasul. Tapi Umar dan beberapa kawan-kawan khawatir karena ketika perang Uhud banyak nian hafiz Quran yang meninggal. Sehingga beliau berpikir, loh kalau tidak dibukukan Al-Quran ini kagak hilang baik. Akhirnya ditugaskanlah yang namanya Zaid bin Harisah sebagai ketua pembukuan Al-Quran. Apa yang nak aku lakukan Khalifah, kata Zaid bin Harisah pada Umar. Kau datangi para sahabat, uji bacaannya. Kalau sama dengan kau, minta catatan dia, kau yang ngumpuli. Dan sejarah membuktikan bahwa ternyata membukukan Al-Quran itu tidak mudah. Baru sempat difinalkan di zaman Utsman bin Affan. Dan pada waktu itu Sai Alun, orang Cina, itu berhasil menemukan teknologi kertas. Gutenberg, orang Jerman, berhasil menemukan mesin cetak. Maka dicetaklah Al-Quran itu. Dikeluarkan di zaman Utsman. Makanya mushaf Al-Quran yang kita baca itu disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasul SAW bersabda, seorang muslim itu adalah orang yang
orang lain merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Seseorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Di hadis lain Rasul mengatakan khairun nas yanfa'uhum linnas, sebaik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu esensi orang Islam yang selalu menebar kebaikan. Dan Rasul mempraktekkan kebaikan itu tidak hanya kepada orang yang berbuat baik pada Rasulullah, yang berbuat jahat pada Rasulullah pun Rasul membalas dengan kebaikan. Walaupun saya dan kita semua rasanya sulit ngikuti yang begitu. Kalau orang jahat dengan kita nak balas jahat, itulah Pak Aga. Tapi Rasul mengajarkan, enggak. Kalau orang berbuat jahat, dalam Al-Quran dikatakan, balaslah dengan kebaikan. Dan engkau akan mendapati orang yang memusuhimu akan menjadi teman yang setia. Kemarin dengan pensiunan Pusri kita kumpul di sini, itu kita bahas salah satu tentang silaturahim yang paling utama itu adalah engkau berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu, kata Rasulullah. Dan engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberimu. Dan engkau bersilaturahim kepada orang yang tidak mau bersilaturahim denganmu. Tiga-tiganya itu susah dalam praktek hidup sehari-hari. Karena sering-sering kita dalam hidup sehari-hari memang terganggu dengan pola hidup barat yang cara berpikirnya aksi sama dengan min reaksi. Rasulullah itu pernah satu waktu ditodong oleh Quraisy pakai pedang. Muhammad, siapa yang pacak nolong kau sekarang? Dengan tenang Rasul jawab, Allah. Setelah diomong Allah itu lemas tangan uang nih. Dimbek Rasul pedangnya tadi, ditodongkan ke uang tadi. Sekarang siapa yang nolong kau? Tidak kata kecuali engkau ya Rasulullah. Pergilah. Perbuatanmu tidak ada gunanya bagi dirimu. Jadi Rasulullah bukan setelah jatuh pedang tadi terus diketok kepalanya itu, enggak. Kenapa? Rasul memang berdakwah dengan akhlak yang mulia. Walaupun sebagian mempertanyakan ya Pak Aga ya, di zaman Rasulullah dulu pernah yang dikatakan waktu Abu Bakar jadi khalifah, beliau nanyo sama Aisyah. Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Nanyo, wahai anakku, aku kan menggantikan Rasul suamimu untuk menjalankan Islam ini. Ada ndak yang Rasul lakukan yang belum aku lakukan? Oh ada ya. Apa? Rasul itu kalau pergi ke pinggir kota, beliau itu diminta dibikinkan roti. Terus setahu aku Rasul ngunjuk roti itu pada ada wong tua di pinggir kota itu. Akhirnya Abu Bakar minta dibawalah roti itu. Kapan nyampe dengan wong tua itu? Wong tua itu gawainya merepet baik. Muhammad pendusta, Muhammad penipu, Muhammad pembohong. Kesel Abu Bakar, disumpelkannya roti itu ke mulut wong tua itu. Setelah dimakannya terus dia ngomong, kau siapa? Aku Muhammad. Kata orang tua tadi, tidak mah itu yang biasa ngunjuk aku makan itu. Karena dia tahu aku tidak pakai gigi lagi, roti itu dikunyahnya dulu. Bayangkan Rasul ngunyah roti untuk disuapkan pada orang tua itu. Sementara tadi Abu Bakar ngunjuknya disumpel ke mulutnya. Nah waktu ditanya, benar kata Abu Bakar, aku bukan yang biasa ngunjuk kau makan itu. Mana dia sekarang? Dialah meninggal. Aku pengganti. Siapa dia? Ya itu yang kau maki-maki tadi, Muhammad pendusta, Muhammad penipu, Muhammad pembohong itu. Nangis si wong tua tadi.
Woi, mak itu nian rupanya nabi kau itu ya. Sepanjang waktu ya aku inilah yang kau omongkan Muhammad mendusta, Muhammad menipu, Muhammad membohong itu. Ternyata dia tidak marah, malah ngunjuk aku makanan dengan cara yang sangat halus. Itu nak ngunjuk orang makan tidak mungkin nak kita kunyahi dulu. Walaupun sebagian mempertanyakan cerita itu. Nah, ibu sekalian, Islam rahmatan lil alamin sesungguhnya tidak lain adalah Islam yang menjunjung tinggi hak azazi manusia. Islam yang mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaan secara menyeluruh. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Ini ayat ini setelah ayat kursi. Sering dipakai untuk penjelasan pada saat seorang jadi mu'alaf di masjid. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini juga di dalam surah Al-Imran 133 sampai 135 dikatakan Allah, orang yang takwa itu adalah orang-orang yang allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimina wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang menafkahkan harta ketika lapang dan sempit, orang-orang yang mampu menahan amarah, orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, orang-orang yang selalu berbuat baik. Ayat berikutnya mengatakan walazina iza fahalu fahisatan aw zalamu anfusahum. Kalau mereka berbuat keliru atau menganiaya diri sendiri, mereka segera istighfar. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah yang dijamin Allah masuk surga itu ternyata kata Siti Aisyah minimum sehari semalam beristighfar tuh 70, ada yang mengatakan 100. Harusnya kita yang banyak dosa ini harus lebih banyak lagi beristighfar. Makanya dibandingkan dengan membicarakan kejelekan orang, kalau ada waktu lowong barangkali mungkin memang lebih baik kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau baik kita istighfar tuh pas lagi baca istighfar tuh ya dipanggil Allah gitu. Mudah-mudahan diampuni Allah dosa kita. Yakub berkata, wahai anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Nah, ini adalah strategi untuk menghadapi masalah. Ini ceritanya pada saat Nabi Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir dan saudara-saudaranya minta bantuan makanan. Di surat Yusuf nanti silakan Bapak dan Ibu lihat. Ikut dengan Nabi Yusuf memang setelah jadi pejabat itu ada musim yang disebut dengan musim pacaklik. Tapi Nabi Yusuf sudah mengusulkan pada raja ketika musim panen selama 7 tahun simpan, jangan dihabiskan untuk menghadapi 7 tahun berikutnya yang musim kering. Nah, saudara-saudaranya datang dari Palestina ke Mesir minta bantuan. Mereka tidak kenal lagi dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf masih kenal dengan dia. Diunjuk bantuan, terus suatu waktu nak minta lagi, kata Nabi Yusuf, boleh kau minta lagi tapi bawa Bunyamin. Bunyamin itu yang seibu dengan Nabi Yusuf. Nah, pada saat Bunyamin datang nak balik, Yusuf membisikkan pegawainya, masukkan cerano emas ke dalam gandum mereka, masukkan ke tempat Bunyamin. Tengah jalan dipanggil, tunggu.
raja, bos kami kehilangan bejana emas. Mungkin ada dia di kalian yang bawanya. Tersinggung juga keluar dulur-dulurnya Nabi Yusuf nih. Kami bukannya maling. Kami datang minta bantuan di sini. Tapi karena memang Nabi Yusuf yang nyuruh masuk, kan memang ketemu. Akhirnya Bunyamin disuruh tinggal. Silakan Bapak Ibu nanti buka surat Yusuf, panjang lebar diceritakan itu. Sampai akhirnya ketika Bunyamin tidak pulang, Nabi Yakub kan makin sedih. Nabi Yakub tuh sejak Yusuf tak katek kan nangis-nangis terus sampai buta kan. Sampai akhirnya Yusuf mengatakan, "Unjuklah baju aku ini, lapkan ke rai, ke muka, ke matonya ayahanda itu. Insya Allah dibaca jingok lagi." Silakan Bapak dan Ibu buka surat Yusuf dari awal sampai akhir, karena Nabi Yusuf itu ternyata dicemburui oleh saudara-saudaranya dan direkayasa seolah dia dimakan oleh serigala, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya ketemu sama raja. Oleh raja nanti istrinya raja naksir sama dia gitu ya, tapi dia lari. Tapi karena salah dimasukkan ke penjara, dianggap salah. Silakan Bapak dan Ibu buka nanti surat Yusuf, menarik ceritanya. Karena kalau kita renungkan, ternyata memang apa yang dikatakan Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak satu pun yang sia-sia. Kalau seandainya Nabi Yusuf dulu tidak dimasukkan ke dalam sumur itu, tidak akan seperti itu ceritanya. Di Al-Baqarah 216 Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu yuhibbul muhsinin. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Sebaliknya boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Nah, Bapak sekalian, sedikit lagi. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah berpegang pada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Ali Imran ayat 64. Orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya. Jadi ketika Abu Thalib membawa Rasulullah pergi ke daerah Yaman, itu ketemu dengan pendeta Bukhaira, itu dia tahu betul, karena di dalam Injil yang masuk dalam pikiran mereka, tanda-tanda kenabian itu sudah dikasih tahu. Antara lain Rasulullah itu ketika berjalan dilindungi oleh awan yang diinikan oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana pengamalan Islam rahmatan lil alamin? Rasul mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu 5 pilar. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, bersiamu Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Di surah Al-Baqarah 177 Allah mengatakan, laisal birro an tuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhir wan nabi wa kitabi wa atal malah ala hubih. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah yakin beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi esensi bertakwa adalah berserah diri, dan itulah esensi dari Islam.
Dari hadis Abu Daud dikatakan, sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Lantas bagaimana agar menjadi rahmatan lil alamin? Harus memahami dan menghayati esensi pengabdian kepada Allah. Jadi syahadat tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi ada konsekuensinya. Baca perintahnya sehingga tahu, baca Al-Quran sehingga tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian dirikan sholat, tidak hanya sholat wajib, tapi harusnya dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah dan sholat-sholat yang lain. Maksud saya sholat rawatib, kemudian syuruk barangkali ya, kemudian duha, kemudian tahajud, tahiyatul masjid dan seterusnya. Karena dengan sholat Allah mengisyaratkan tanha anil fahsya'i wa munkar. Orang yang sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian berpuasa agar bertakwa, dan puasa itu tidak hanya cukup di bulan Ramadan saja, tapi lengkapilah dengan Senin Kemis. Kemarin di bulan Syawal dengan puasa Syawal 6 hari, kemudian puasa tengah bulan 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian nanti mungkin menjelang Idul Adha puasa hari Arafah dan seterusnya. Yang intinya adalah berupaya untuk mengendalikan diri. Nah, berikutnya, ambillah sebagian dari harta kita untuk zakat, untuk membersihkan harta kita. Besok ini sebentar lagi ada Idul Adha, ya usahakanlah bagi yang mampu untuk berkorban. Masyarakat kita ini memang lucu ya Pak Aga, karena di kita kan karena keterbatasan dana, kita sapi itu bertujuh. Tapi banyak di antara kita yang nak berkorban itu nak korban kambing. Kenapa? Yang dipotong itu satu nyawa. Kalau sapi kan bertujuh. Padahal bukan itu esensinya. Kepedulian kepada kaum duafa. Karena seluruh ibadah dalam Islam dimulai dengan pengabdian kepada Allah, diimplementasikan kepada manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, kemudian berhaji, walaupun sekarang ini jadi renungan ya Pak Haji ya, karena pemerintah tahun ini sudah membatalkan. Kasihan memang jemaah-jemaah kita seperti Pak Amidi itu udah nunggu 2 tahun itu apa? Harusnya berangkat tahun lalu, tidak jadi. Tahun ini juga ternyata tidak jadi. Artinya kalau yang sudah rencana berangkat tahun lalu tidak jadi, itu yang di belakang itu makin tidak karuan lagi. Ya kita tidak salah menyalahkan pada pemerintah, tapi berani-beraninya memang pemerintah membatalkan itu. Walaupun belakangan coba kita lihat katanya untuk tahun ini ya Pak Bangun ya, yang pergi haji itu cuman tetangga-tetangga Saudi saja. Tapi kalau itu memang dilakukan, pemerintah Saudi melanggar amanah Allah sebetulnya. Karena berhaji itu hanya bisa ke situ. Kalau pacak ke gandus uang berhaji, tidak perlu situ. Dan ini yang sebagian dari kawan-kawan yang liberal dijadikan alasan kan. Ade Armando atau siapa itu ngapo nak ke tanah suci itu nian, ngabis-ngabisan duit. Nah disitulah yang dikatakan surat 17 ayat 36 tadi, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan berbuat sesuatu tanpa ilmu. Taraktu fikum amrayni min tamasakum bihima. Kitabullah wa sunnat Rasul. Pegang 2 hal dari aku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. 2 hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ibu sekalian, untuk kita mampu menjalankan peran sebagai Islam rahmatan lil alamin, kita harus mengkaji Al-Quran dengan benar. Dengan teknologi sekarang ya Bu Ida ya, kami dengan kawan-kawan sekarang setiap ba'da subuh sampai jam 8.30 itu ngaji lewat Zoom, tadarusan lewat Zoom, masing-masing orang 1 lembar dengan terjemahannya Pak Bangun. Terus kalau hari Jumat, hari Sabtu kita tambah dengan bahasan Riyadus Sholihin, kemudian hadis-hadis arba'in dan seterusnya. Karena untuk kumpul-kumpul sekarang kelihatannya makin sulit. Nah, kita harus tetap menjaga semangat untuk mengkaji Al-Quran itu
Tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian melakukan kajian terhadap Islam itu dengan lebih intensif. Nah Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi pemahaman yang benar tentang Islam rahmatan lil alamin, diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Seluruh manusia di muka bumi diwajibkan memeluk agama Islam. Hukum-hukum syariat dan aturan dalam Islam adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Seluruh manusia mendapatkan manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad. Rahmat yang sempurna hanya didapatkan oleh orang yang beriman kepada apa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang beriman pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, membenarkan beliau serta taat kepada beliau, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang kafir yang memerangi Islam juga mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad, yaitu dengan diwajibkannya perang melawan mereka, karena kehidupan mereka di dunia lebih lama hanya akan menambah kepedihan siksa neraka di akhirat kelak. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin juga mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad, yaitu dengan dilarangnya membunuh dan merampas harta mereka. Secara umum orang kafir mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad berupa dihindari dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu yang menentang Allah, sehingga setelah diutus Nabi Muhammad tidak akan ada kaum kafir yang diazab dengan cara ditenggelamkan di seluruhnya atau dibenamkan ke dalam bumi seperti kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Lut. Orang munafik yang mengaku beriman di lisan namun ingkar dalam hati juga mendapat rahmat dengan diutusnya Rasulullah. Mereka mendapat manfaat berupa terjaganya darah, harta, keluarga, dan kehormatan mereka. Islam aja yang menerapkan konsep lakum dinukum waliyadin ya Pak. Buat mereka tidak katek cerita itu. Kalau mereka berkuasa, saro itulah kita dibikinnya. Tapi umat Islam diajarkan, silakan mereka punya keyakinan sendiri. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, dan kita tidak akan mempersoalkan itu. Pengutusan Nabi Muhammad menjadi rahmat karena beliau telah memberikan pencerahan kepada manusia yang awalnya dalam kejahilan. Sebagian ulama berpendapat rahmat dalam ayat ini diberikan juga kepada orang kafir, namun mereka menolaknya sehingga hanya orang mukmin saja yang mendapatkannya. Sebagian ulama berpendapat rahmat dalam ayat ini hanya diberikan untuk orang mukmin. Nah ini kekeliruan dalam pengertian rahmatan lil alamin, berkasih sayang dengan orang kafir. Kita menghargai mereka, keyakinan mereka, tapi tidak ada cerita untuk berkolaborasi dalam hal akidah. Hati-hati memang sekarang ini toleransi itu dibelok-belokkan. Dan kita di Indonesia ngeri bener sekarang ini. Islam Nusantara itu wakil presiden itu dia ngomongnya Pak Gaya, saya membantu Pak Presiden untuk melaksanakan Nawacita Jilid 2 dan kita akan mengupayakan Islam Nusantara. Kalau Mama Dede marah nian itu, dan gara-gara itu Mama Dede nggak nongol-nongol lagi di TV. Aneh memang orang-orang liberal itu berusaha membelokkan ajaran Islam. Islam Nusantara itu Islam yang sudah mengadopsi budaya-budaya. Nauzubillah min zalik. Nah, supaya kita tidak terbelokkan ke sana, referensi kita memang harus Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berkasih sayang dalam kemungkaran dan penyimpangan Islam itu pemahaman yang keliru tentang rahmatan lil alamin. Katakanlah orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini pun oleh kaum-kaum liberal itu diutik-utik kan. Jangan sampai mengatakan kafir lah, non muslim, padahal suratnya namanya Al-Kafir. Nah kita sekalian harusnya malu dengan seorang anak muda ini yang buta, tapi dia menjadi seorang penghafal Al-Quran.
untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat karena saya bisa hafal Quran ini dengan keadaan buta. Saya takut kalau mata saya dibuka kembali, mata saya melihat maksiat dengan mata saya akan hilang Quran yang telah saya hafalkan. Anak 4 tahun, 5 tahun, mata buta, mau menghafal Quran dan menikmati dengan kebutaan yang mendapatkan Al-Quran. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, matanya sehat, fisiknya kuat, sampai hari ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca saja. Antum butuh berapa tahun lagi ya Allah? Yang kedua kali, Allah dia katakan demi Allah, ketemuan istri. Saat saya datang di akhirat nanti, menghadap kepada Allah. Inna jitu li rabbi yawmal qiyamati yawmal hisab. Wala yusahibni abi, dan ayah saya tidak mampu lagi menemani saya. Wala hum min al-jahil kusir. Bajitu dan kemudian saya akan sendirian. Badan saya gemetar, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya akan memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Saya telah berusaha menghafalkan Quran sampai datang di hadapanmu saat ini. Maka jika itu semua belum cukup menjadikan saya mendapatkan ridha dan harus dihukum di neraka, mohon ya Rabb, kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Mohon kurangi hukuman saya ya Allah dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ada anak kecil usia 4 tahun, usia 5 tahun, matanya buta, menghafalkan Qurannya sebagai persiapan zikir menghadap kepada Rabbnya. Itu pun masih merasakan kurang dalam hidup. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun dengan segala keluasannya sampai jumat ini. Berapa persiapan zikir yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tidak ada alasan agar kita mampu menjadi rahmatil alamin, kita harus mengkaji Al-Quran dengan benar. Dan tidak ada pernah kata terlambat. Ini nenek-nenek umur 80 tahun, katanya dimulai ngajinya umur 77, 3 tahun kemudian jadi hafiz. Jadi kalau kita memang ingin menjadi rahmatan lil alamin, khususnya bagi kita sendiri dan keluarga, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, harus kembali ke sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Terakhir,
Yang dibaca tadi Ali Imran 181 sampai 185. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti diizinkan Allah datang ke tanah suci. Karena kalau di situ hampir setiap saat kita ketemu dengan bacaan-bacaan yang luar biasa itu. Apalagi tanah suci, cuma mudahnya kita nangis. Luar biasa bacaannya, energinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjalani peran sebagai rahmatan lil alamin, tidak lain tidak bukan salah satunya adalah kita harus mengkaji Al-Quran dengan benar dan mempraktekkannya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya dan kita semua diizinkan Allah untuk menambah hafalan, untuk menambah pemahaman, untuk menambah amal yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa itu Pak Habib yang bisa saya share pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.